Sekarang kita udah ada cerita dari Fanny tentang pengalaman dia saat dia di ghosting. Tapi at the end of the day, ya kalian nggak punya benar-benar hubungan atau status yang sudah disepakati. Si cowok nggak salah, kamu juga nggak salah baper. Just take it as sebagai pelajaran aja sih Fanny. Hello famous people, berjumpa dengan aku Fathia Izati di konten terbaru Famous ID yaitu Cerita Cinta. Beberapa waktu yang lalu tim Famous ID sempat sharing di Instagram, meminta kalian untuk sharing pengalaman kalian atau pengalaman cinta kalian yang paling berkesan. Cerita yang paling menarik dan berkesan akan diangkat untuk menjadi topik di konten terbaru Famous ID, Cerita Cinta. Sekarang kita udah ada cerita dari Fanny tentang pengalaman dia saat dia di ghosting. Bagi yang belum tahu ghosting adalah ketika kita benar-benar berharap kepada seseorang, tapi dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Oke, mari kita dengar cerita Fanny untuk episode pertama, Cerita Cinta. Namaku Fanny. Di sini aku akan ceritain pengalamanku di ghosting. Jadi, semua berawal saat aku masih jadi anak magang di sebuah agensi di daerah Jakarta Selatan. Di first day aku mulai kerja, aku kenalan dengan Dio, anak magang yang sudah lebih dulu kerja 3 bulan sebelum aku. Kebetulan, aku dan Dio magang di satu divisi. Jadi kita pasti sering komunikasi untuk kebutuhan kerjaan. Setelah beberapa hari ngobrol tentang kerjaan, di minggu kedua Dio ngajak aku makan siang bareng soto Betawi yang ada di depan kantor. Dio anaknya emang supel dan pinter. Jadi kita nggak pernah tuh habis bahan obrolan. Long story short, kita intens komunikasi lewat chat. Bahkan kita juga udah follow-followan di media sosial masing-masing. Kesempatan ini nggak aku lewatin untuk kepoin kehidupannya di luar kantor lewat sosial medianya. Menariknya, ternyata kita sama-sama punya hobi kuliner. Yang paling penting dari kepoin sosmednya, aku sama sekali nggak ngeliat foto dia sama cewek. Kayaknya sih dia belum punya cewek. Wah, boleh juga nih ya, pikirku. Besoknya, pas banget tiba-tiba aja Dio ngajak aku untuk makan malam bareng di salah satu kafe favoritnya sepulang kerja. Karena nggak ada acara, jadi aku yain. Di situ kita jalan, ngobrol, tukar pikiran sampai lupa waktu. Perlakuannya ke aku juga manis banget. Dia sempat minjemin jaket parkanya. Biar gak kedinginan, kata dia. Setelah sampai rumah, kita pun masih komunikasi. Setelah makan malam itu, perlakuannya ke aku mulai beda banget. Dari mulai lebih perhatian, bahkan sampai ngajak aku untuk jalan bareng lagi di weekend. Aku mulai GR dan menganggap ini adalah ngedate. Awalnya sih aku kaget, tapi akhirnya aku mau dan kita ketemuan di weekend. Gak ada waktu yang ngebosenin bareng Dio. Rasanya waktu berjalan cepet banget kalau lagi sama dia. Karena akan selalu ada bahasan yang menarik. Dia juga jadi sering antar jemput aku. Bahkan orang kantor pun mulai sadar kedekatan kita. Gak jarang anak-anak kantor ngecengin aku. Cie, cinlok nih. Udah jadian aja gih. Ngedengar hal itu, aku cuma bisa senyum salting dan sedikit berharap dalam hati. Tapi semuanya berubah saat akhir bulan November lalu. Tiba-tiba dia kumpulin semua orang di kantor untuk farewell. Ternyata hari itu adalah hari terakhirnya magang di kantor ini. Sedihnya lagi, cuma aku satu-satunya orang yang gak diberitahu tentang hal ini. Aku kesel banget seharian, bahkan saat dia pamit aku cuma pasang muka bete. Sampai akhirnya aku chat dia untuk nanya, kenapa cuma aku doang yang gak dikasih tahu. Dia cuma bilang biar surprise. Akhirnya obrolan mulai cair, beteku juga berkurang. Karena aku pikir ya cuma selesai magang doang kok. Di luar kantor kita juga masih bisa ketemu. Tapi semua gak sesuai dugaan aku. Setelah selesai magang, bahkan kita cuma komunikasi seminggu sekali. Itu pun dia cuma balas cukupnya. Bener-bener sesingkat itu. Alasannya sih lagi sibuk skripsi. Tapi aku mulai penasaran dan kepikiran untuk kepoin sosmednya. Saat aku coba ketik username-nya, kok muncul pengguna tidak ditemukan ya? Aku mulai berasumsi.
Kenapa ya? Apa ada yang salah dari aku? Apa aku terlalu agresif sampai dia ilfeel dan ngejauh dari aku? Sampai sekarang aku masih belum dapat jawabannya. Dia menghilang gitu aja kayak ditelan bumi. Ini salah satu masa terberat yang harus aku lalui. Karena jujur aja aku keburu baper dengan semua perlakuannya ke aku. Siapa coba cewek yang gak baper, diperhatiin sama cowok terus menerus? Tapi dengan kelakuannya yang tiba-tiba aja menghilang, aku jadi sadar. Memang gak seharusnya menggantungkan ekspektasi tinggi ke orang lain. Karena dengan ekspektasi yang kita bangun, kita harus siap kecewa sama kenyataannya. Kayak yang aku rasain sekarang ini. Aduh Fanny, kamu kasihan sekali ya. But honestly, this is how the dating world is in 2020. Apalagi sekarang nobody owes anyone anything gitu. Kayak mungkin salah dari kamunya juga, Fanny. Kamu mungkin terlalu berharap. Tapi kalau aku boleh komentarin, memang dari cerita kamu si cowok ini sudah menunjukkan sikap ingin dekat. Apalagi dia suka ngajak makan, ngobrol, suka intens saat dia magang. Tapi at the end of the day, ya kalian nggak punya benar-benar hubungan atau status yang sudah disepakati. Si cowok nggak salah, kamu juga nggak salah baper. Just take it as sebagai pelajaran aja sih Fanny. Temen gue baru banget mengalami kejadian yang sama, tapi temen gue adalah si cowoknya. Jadi dia curhat ke gue kalau dia emang udah jalan sama nih cewek, udah 2 kali jalan, udah ke museum waktu itu, udah ke kota tua, tapi habis itu nggak lanjut. Nah dari sisi cowoknya dia bilang sih, ya emang dia nggak ngerasa cocok aja saat jalan. Dan nggak bisa dipaksain kan, siapa tahu kalau misalnya si cowok maksain untuk tetap dekat sama kamu, hubungannya nggak akan baik. Jadi mungkin emang waktunya aja untuk berpisah. It's not a big deal, masih banyak ikan di laut, masih banyak orang yang bisa dekat sama kamu. So don't get too hung up over it, jangan galau terlalu lama. It's not always your fault, siapa tahu emang dari sisi cowoknya, yaitu ada konsiderasi lain. Mungkin saran untuk si cowok atau si cewek atau siapapun kamu yang suka ngeghostingin orang lain, itu bukan hal yang baik. At least kasih closure lah, at least kasih tahu orang itu kenapa kamu mungkin tidak merasa cocok. Biar orang itu juga nggak benar-benar berharap dan ngejar-ngejar kamu terus. Kasihlah alasan, 1 atau 2 alasan, atau jujur aja kenapa kamu nggak ngerasa cocok sama itu orang. Jadi ada closure. Stay strong Fanny, I feel you. Itu dia cerita dari Fanny tentang pengalamannya saat dia di ghosting. Kalau kamu juga punya cerita cinta lainnya, silahkan komentar atau DM di Instagram Famous ID, atau bisa juga komentar di video ini. Sekian dari aku, Fathia Izati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jatuh cinta memang membuat semua berseri. 1 menit bersama seperti berjuta hari. Namun satu yang pasti, cinta itu milik bersama, bukan hanya seorang diri. Kita harus sadar kalau cinta tak harus memiliki, karena resikonya pasti rasakan patah hati.